Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, terkhusus kelas 10 ya, kita masih membahas mengenai tentang bola besar. Namun sebelum saya lanjutkan ke materi kita tentang bola besar, mungkin bagi Anda yang belum mengumpulkan tugas pertama tentang bola besar, bola voli, silakan kumpulkan. Ya, kemungkinan nanti Anda karena kita masih belajar daring, ya kemungkinan nanti Ananda ujian pun daring dan dilihat dari tugas-tugas Ananda, ya karena ketika Ananda mengirimkan tugas itu bisa Ananda langsung melihat nilainya. Jadi bagi yang tidak mengumpulkan tugas, ya mohon maaf jika nanti tidak ada nilainya, ya. Jadi tetap saya hargain walaupun Ananda mengirim tugas yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Namun Ananda sudah berusaha untuk mempraktekkan atau tugas yang sudah saya beri tetap Ananda mengirimkan, itu tetap saya hargain, tetap saya beri apresiasi, ya. Karena sampai sekarang kita belum tahu kapan kita masuk dan langsung bertatap muka. Dan sekarang saya membuat videonya ini, ya. Mungkin Ananda selama ini ketika saya memberi materi mungkin dengan cuma mendengarkan suara saja, dan sekarang ini saya membuat video dalam bentuk pembelajaran, mungkin Ananda bisa melihat langsung dengan saya. Ketika nanti Ananda tidak jelas dengan materi apa yang saya jelaskan, boleh Ananda nanti bertanya, boleh melalui di media Classroom langsung atau boleh di WA. Baik, pada anak-anak sekalian, ya. Materi yang lalu kita tentang bola besar, ya. Dan sekarang kita masih bola besar, namun kalau yang minggu yang lalu tentang bola voli, sedangkan untuk yang minggu ini tentang sepak bola, minggu besok bola basket. Kita pembelajaran tetap daring, masih menggunakan video, pembelajaran video berupa YouTube. Nanti saya kirimkan kepada Ananda dan Ananda bisa mempelajari dengan melihat video ini. Baik, kepada Ananda semua, ya. Baik, kepada Ananda semua, ya. Barulah kita masuk ke sepak bola. Mungkin Ananda sudah paham tentang sepak bola semua, ya. Mungkin pembelajaran olahraga itu yaitu itu saja, ya. Sepak bola mungkin di kalangan masyarakat itu tidak asing lagi, ya. Baik di desa maupun di kota, sepak bola ini adalah olahraga terfavorit, ya. Yang sekarang itu di tingkat dunia itu olahraga sepak bola itu nomor 1. Apa sih pengertian dari sepak bola? Sesuai namanya, olahraga ini dimiliki dua unsur utama, sepak dan bola, ya. Jadi, sepak bola bisa diartikan sebagai olahraga dimainkan dengan cara menyepak atau menendang. Permainan ini sendiri harus dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas. Tujuan permainan sepak bola, setiap tim, ya, yang terdiri dari 11 orang harus memasukkan bola ke gawang lawan. Ini tujuannya adalah memasukkan bola ke dalam gawang. Baik, ya. Ananda semuanya, ini tujuannya, ya. Kita lanjutkan, next. Kita main cepat aja, ya. Sejarah sepak bola, ya. Mungkin Ananda sudah paham, ya. Sampai saat ini permainan sepak bola, ya, tentang kapan tepatnya sepak bola diciptakan, sampai saat ini belum tahu siapa pencipta permainan sepak bola, ya. Namun kabarnya permainan ini dimulai di Tiongkok pada masa dinasti Han. Saat itu orang-orang Tiongkok membuat permain dari bola kulit yang harus ditendang masuk ke sebuah jaring, ya. Berarti kalau sepak bola ini belum tahu siapa penciptanya sampai sekarang. Namun dalam permainan bola voli sudah tahu siapa penciptanya. Walaupun tidak seperti sepak bola zaman sekarang, permainan ini juga mulai muncul
di sejumlah negara seperti Jepang, Roma, dan Yunani. Sepak bola modern lalu dikenal masyarakat Inggris hingga terbentuk asosiasi olahraga tersebut pada tahun 1863. Sepak bola terus berkembang sampai akhir muncul ide pembentukan Asosiasi Sepak Bola Dunia pada tahun 1886, barulah di tahun 1904 ya. Federation International de Football atau disebut juga dengan FIFA terbentuk di Paris ya atau Prancis. Sampai saat ini FIFA tetap berperan aktif dalam perkembangan sepak bola di dunia. Dalam penetapan aturan FIFA juga menggelar sejumlah pertandingan termasuk ajang dunia yang digelar 4 tahun sekali. Nah, itu Piala Dunia itu. Mungkin Anda sudah paham ya, Piala Dunia yang diadakan 4 tahun sekali. Nah, ini teknik dasar dalam permainan sepak bola. Mungkin seperti permainan lainnya ya. Sepak bola juga harus dimainkan dengan teknik tertentu. Teknik dasar permainan ini juga berbeda dari kiper. Ya, pemain inti setidaknya harus menguasai 6 teknik dasar melalui dari menendang hingga merebut bola dari lawan. Yang pertama ini teknik menendang. Kuncinya dalam permainan sepak bola, pemain sepak bola itu bisa menendang. Beda dengan bola voli. Lebih sulit bola voli dibandingkan sepak bola. Kalau Anda bisa menendang, otomatis Anda bisa bermain sepak bola. Ini adalah teknik paling dasar ya, yang harus dilakukan semua pemain. Ada 3 macam tendangan yang bisa dipelajari. Yang pertama itu menendang dengan kaki bagian dalam. Saya rasa Anda sudah paham semua. Bagaimana menendang sih? Menggunakan kaki bagian dalam. Saya rasa Anda sudah paham semua ya. Yang kedua menendang dengan kaki bagian dalam. Tadi kaki bagian luar. Kaki bagian luar mana? Menendang menggunakan punggung kaki. Ya, cuma 3 bentuk menendang: luar, dalam, punggung. Nah, ini contohnya ketika Cristiano Ronaldo akan melakukan menendang. Ya, ini kalau kita lihat dari gerak-geriknya, dia menendang menggunakan punggung kaki. Teknik menggiring atau dribbling ya. Ini juga jadi modal utama seorang pemain sepak bola. Menggiring berarti mengontrol gerakan bola di atas lapangan menuju gawang lawan. Saat menggiring, pemain melakukan tendangan ke arah tertentu sambil tetap menguasai bola. Setidaknya ada 2 macam tipe menggiring ya. Yang pertama speed dribbling atau kecepatan menggiring. Pemain menendang dengan agak kuat sehingga bola menggelinding jauh, kemudian berlari dengan cepat ya, menggiring. Velocity dribbling menggiring pola dilakukan ketika pemain tersebut atau dikerumunin oleh tim lawan yang menggiring harus dilakukan dalam jangka pendek sehingga pihak lawan kesulitan merebut bola. Teknik menggiring cuma ada 2 ya. Baik, nah ini contohnya menggiring. Ini kalau kita lihat dari gerakan kakinya, dia menggiring menggunakan punggung kaki ya, dengan speed dribbling atau giringan kecepatan. Teknik yang ketiga itu adalah menyundul bola. Teknik menyundul atau heading dilakukan dengan menggunakan kepala atau dahi ya, bukan kepala atas, ini kepala dahi ini. Ya, untuk menyundul. Nah, ini contohnya gambarnya. Menghentikan bola atau mengontrol ya, sama, atau stopping ya, bisa dilakukan untuk mematahkan gerakan bola setelah bola berhenti. Pemain bisa dengan luasa mengiringnya lagi ke arah yang diinginkan. Teknik menghentikan bola ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua menggunakan kaki bagian luar, punggung kaki, telapak kaki, paha, perut, dada ya. Jadi pada intinya ketika kita menghentikan bola atau mengontrol atau memberhentikan bola
ya, itu dapat dilakukan semua organ tubuh kita. Semua organ tubuh kita bisa melakukan untuk menghentikan bola, kecuali tangan. Ya, kalau tangan itu tidak bisa untuk mengontrol atau menghentikan bola, kecuali kiper. Ya, kalau kiper sengaja untuk menangkapnya. Namun dalam pemain dari 10 pemain itu bisa, ya, eh, teknik menghentikan bola ini bisa dilakukan dengan seluruh organ tubuh kita, kecuali tangan. Nah, ini contoh menghentikan bola menggunakan telapak kaki. Next. Mengoper disebut juga dengan passing, yaitu memberikan umpan bola kepada rekan satu timnya. Mengoper juga manfaat teknik dasar menendang bisa menggunakan kaki dalam, luar, punggung. Ya, ini contohnya. Mengoper, gambarnya. Ini kalau kita lihat dia mengoper atau passing menggunakan kaki bagian dalam. Teknik selanjutnya itu merebut bola. Teknik ini membutuhkan keahlian para pesepak bola. Seorang pemain harus bisa membaca gerakan lawan sekaligus memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk merebut bola. Setidaknya ada dua macam, ya. Yang pertama itu intercept. Ini adalah teknik merebut bola sedang digiring oleh tim lawan. Teknik yang paling mudah adalah pemain langsung merebut bola yang sedang bergulir ketika lawannya melakukan umpan jarak jauh atau long pass. Selanjutnya merebut bola, menyapu bola atau sliding atau tackle yang disebut biasanya yang disebutkan, ya. Tadi tersebut bola dengan cara menjatuhkan tubuh ke lapangan dan meluncur dengan kaki mengarah ke bola yang sedang digiring tim lawan. Tujuannya agar bola dapat tertendang dan keluar dari kontrol pemain lawan. Ya. Namun tetapi dengan teknik ini, ya, dilakukan secara hati-hati biar dianggap teknik ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ya. Dan teknik selanjutnya itu menangkap. Menangkap bola dengan tangan. Nah, ini untuk khusus kiper. Berarti tadi ada 6 teknik dalam permainan sepak bola, ya, dan satu teknik untuk kiper yaitu menangkap. Ini contohnya. Peraturan sepak bola, ya, memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ukuran lapangan, gawang, dan bola. Yang pertama panjang nasional dan maupun internasional itu 100 sampai 100 meter, 110. Lebar 64 sampai 75. Jari-jari lingkaran tengah 9,15 meter. Daerah penalti 40,39 lebarnya nih. Panjangnya ini 16,5 meter. Daerah gawang 18,35 kali 5,5 meter. Tinggi gawang 2,44. Lebar gawang 7,32. Nah, diameter bolanya keliling lingkaran bola 68,71. Berat bola 410 sampai 450 gram. Ya, itu standar kelas nasional maupun internasional. Ini bentuk lapangan bola. Ini tadi garis 16 atau garis penalti. Ini garis gawang. Ini titik lingkaran tengah yang 9,5 meter tadi. Yang kedua pemain, ya. Setiap tim terdiri dari 11 orang, yaitu satu kiper, 10 pemain. Posisi pemain pun akan terbagi jadi penyerang, gelandang, dan juga bek. Bagian sendiri bisa berubah-ubah tergantung teknik setiap tim, ya. Jadi maksimal pemain dalam satu tim itu di lapangan itu 11, ya. Minimal itu 7 orang. Kurang dari 7 orang dalam satu tim itu tidak bisa dimainkan, ya, kalau dalam sebuah pertandingan. Ini contohnya jumlahnya 11.
Aturan main, durasinya mungkin Anda sudah tahu ya, 90 menit, 45 kali 2. Apabila terjadi kesamaan ya, mungkin perpanjangan waktu 15 menit, 2 kali 15 menit. Kick off dilakukan untuk mulai pertandingan ya. Setelah terjadinya off, goal dinyatakan ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Offset terjadi ketika pemain menerima umpan bola sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan. Bola keluar atau out, mungkin Anda sudah tahu. Tendangan sudut ya, tendangan yang dilakukan di sudut lapangan ya, pojok, berada dekat dengan gawang, mungkin Anda sudah tahu. Tendangan penalti ya. Dan itu harus dikuasai pemain dan tidak menutup kemungkinan itu adalah tugas dari wasit yang selalu mengingatkan. Nah, tadi tujuan sepak bola sudah saya informasikan kembali dan ini saya ulas kembali. Tujuan sepak bola itu memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya ya. Ini contoh-contohnya. Tujuan utama sepak bola adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan bola ke gawang lawan. Ya. Nih. Salah satu tujuannya bola adalah mencetak gol. 10 pemain. Ya. Semua pemain memiliki tujuan sama. Yang kedua, membuat pertahanan dan menjaga gawang. Ya. Oke, ini. Bisa Anda lihat videonya. Yang tiga, meningkatkan kerjasama tim. Sepak bola bukanlah pemain individu, ya, melainkan sepak bola itu adalah pemain yang bagus. Yang keempat, itu menciptakan permainan yang jujur dan adil. Nah, tujuan dari sepak bola adalah permainan jujur dan adil. Pemain tidak boleh menghalalkan segala cara. Nah, ini harus ada jujuran juga dalam permainan sepak bola ini ya. Karena sepak bola ini hubungan fisik kontak badan langsung dengan pemain lawannya. Nah, ini melatih sportivitas. Harus dibangun antara kedua tim saling menghormati dan tidak boleh melecehkan satu sama lain. Apabila kalah melakukan pelanggaran, pemain harus menerima kenyataannya. Ya. Karena dengan hubungan fisik tadi, kalau kita tidak bisa uh, memiliki rasa menghormati, nah bisa terjadi yang namanya kelahi, cilaka. Itulah. Habis itu mencetak prestasi dan meraih gelar juara. Nah, ini salah satu tujuan dari pemain sepak bola. Yang terakhir itu adalah melatih fisik. Ya. Melatih kekuatan fisik, sepak bola menuntut para pemain untuk selalu bergerak dan berlari. Itu ya. Itu pembahasan tentang mengenai seluk-beluk permainan sepak bola. Apabila Anda berniat menekuni olahraga yang satu ini, ingatlah tujuan dari sepak bola sehingga pertandingan bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih ya. Setelah Anda melihat penjelasan pembelajaran di video ini, silakan Anda buat rangkuman ya dari bola besar yang pertama ya, bola voli, dan lanjutkan rangkumannya sepak bola. Silakan buat rangkumannya. Nanti suatu saat ketika di Google Classroom saya minta, silakan kumpulkan itu rangkumannya. Namun saya ingatkan kembali, bagi yang belum mengumpulkan tugas satunya, ya silakan buat videonya. Nah, sampai sekarang itu baru berapa persen yang ngumpul, namun kalau absen 100%, tapi tugas belum 100% mengumpulkannya. Silakan dikumpulkan ya, itu waktu tidak saya batasin. Namun di situ ada keterangannya, apabila Anda mengumpulkan terlambat, pasti terlambat. Ya, dan di situ Anda bisa langsung melihat nilainya. Ya. Jadi jangan salahkan ketika nanti ya, karena kondisi kita
yang saat ini belajar online dengan cara seperti ini, mungkin salah satunya melihat video-video pembelajaran, silakan Ananda lakukan, ya. Namun kalau Ananda tidak bisa melakukan, mungkin tidak ada paket atau tidak ada sinyal atau hal sebagainya, silakan jemput tugas Ananda ke sekolah dan kumpulkan secara manual, namun dengan catatan satu, tetap menggunakan protokol kesehatan dan tidak boleh ramai-ramai. Artinya Ananda sendiri ya bergantian dengan kawannya, ya. Mungkin janjian dulu sama guru yang bersangkutan. Mungkin dari saya cukup sekian, dan kita akan jumpa minggu yang akan datang mengenai bola besar, satu lagi tentang bola basket, tentang sepak bola seperti inilah, ya. Jadi dari saya cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat selalu buat Ananda.